Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jazar Septiana dengan nomor mahasiswa 230512044408. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai proposal saya atau proposal skripsi saya dengan judul Integrasi Aplikasi Dedu dengan Notifikasi Telegram untuk pelaksanaan kegiatan monitoring pada jaringan pemerintah Kabupaten Magetan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan. Untuk latar belakang saya melakukan atau mengambil judul tersebut itu karena untuk saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan memang sudah menggunakan aplikasi Dedut untuk kegiatan monitoring jaringannya. Tetapi untuk aplikasi tersebut itu masih belum bisa memberikan notifikasi yang maksimal kepada ASN yang bertugas atau administrator jaringan yang bertugas. Karena jika hanya mengandalkan notifikasi dari Dedut, maka ASN itu harus selalu berada di depan layar monitor. Sedangkan ASN sendiri pekerjaannya cukup bermacam-macam. Misal saja melaksanakan perintah dari atasan untuk rapat di luar kantor, ataupun juga ada dinas luar, ataupun juga ke lapangan, atau juga melakukan sosialisasi sehingga tidak bisa selalu berada di depan monitor. Dengan adanya integrasi dengan notifikasi Telegram ini, nantinya pada saat ASN itu berada di luar kantor, dia dapat mengetahui kondisi dari jaringan saat ini. Sehingga jika ada OPD atau UPTD yang komplain atau melakukan pengaduan ke Dinas Kominfo, maka administrator jaringan tersebut atau ASN tersebut bisa menjawab ataupun juga memberikan solusi terkait gangguan tersebut karena apa. Kemudian untuk rumusan masalahnya ini itu nanti akan apa manfaat integrasinya, kemudian kapan notifikasi Telegram, kemudian di mana integrasi aplikasinya, kemudian siapa saja yang terlibat, kemudian mengapa saya memilih menggunakan aplikasi Telegram, kemudian bagaimana cara pengaturan integrasi antara aplikasi Dedut dan Telegram. Kemudian untuk tujuan penelitiannya ini selain agar administrator jaringan mendapat notifikasi secara real time saat terjadi kendala pada jaringan, terus selain itu juga bisa dilakukan analisis kinerja atau efektivitas sistem monitoring, kemudian juga bisa memberikan saran atau solusi yang nantinya dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan pemeliharaan jaringan di Magetan. Untuk manfaatnya itu saya harapkan nanti bisa membantu Dinas Kominfo dalam mengembangkan sistem monitoring ini agar nantinya juga lebih efisien dan juga bisa meningkatkan pelayanan koneksi jaringan di Kabupaten Magetan terutama ke OPD maupun ke OPTD maupun juga ke ruang publik yang sudah terpasang jaringan di sini. Kemudian selain itu juga memberikan solusi atau mempermudah administrator jaringan untuk memantau kondisi konektivitas perangkat jaringan secara real time. Kemudian mengurangi resiko gangguan juga. Untuk batasan masalahnya ini saya tetapkan agar nanti penelitian tidak melebar kemana-mana, jadi ruang lingkupnya itu hanya integrasi antara aplikasi Dedut dan Telegram. Kemudian integrasinya itu di aplikasi Dedut untuk monitoring jaringannya, kemudian notifikasinya itu dikirim melalui aplikasi Telegram menggunakan Telegram bot, kemudian pengujiannya itu dilakukan pada jaringan pemerintah Kabupaten Magetan, kemudian pengiriman notifikasi Telegramnya itu dilakukan pada saat gangguan jaringan seperti perangkat jaringan down, ataukah salah satu servisnya atau down, linknya juga down, itu nanti akan dikirimkan notifikasi Telegramnya. Nah, untuk kajian pustakanya ini saya mengambil beberapa jurnal, ada 5 jurnal mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Yang pertama dari
Dewi Fajarina Sani tahun 2020 dengan judul Analisis Implementasi Notifikasi The Dude pada Sistem Jaringan yang terintegrasi oleh Telegram Bot application menggunakan router board Makrotik OS. Kemudian yang kedua Wisnu Murti Adiwibowo, Febrian Wahyu Kristanto, dan April Vermandaru di tahun 2021 dengan judul Implementasi API Bot Telegram untuk Sistem Notifikasi pada The Dude Network Monitoring System. Kemudian yang ketiga itu penulisnya Robertus Sabtoto, Bambang Purnomo Sidi, Widya Stuti Andriani, dan Ricky Kartadi tahun 2022 dengan judul Analisis Penentuan Jenis Perangkat BTS Nirkabel menggunakan implementasi The Dude dan notifikasi Telegram pada penyedia layanan internet XYZ. Kemudian yang keempat ini dari Alga Sela Permadi dan juga Agus Prihanto di tahun 2023 dengan judul Simulasi Monitoring Jaringan menggunakan aplikasi The Dude dengan notifikasi WhatsApp. Kemudian yang terakhir ini dari Vindi Eka Safitri, Iksyahiro Krisna A, Cahyo Prihantoro di tahun 2024 yaitu implementasi API Bot Telegram untuk sistem notifikasi pada The Dude Network Monitoring System. Untuk landasan teorinya ada beberapa yang saya cantumkan, misal seperti konsep dasar jaringan komputer, apa itu sistem komunikasi, apa itu jaringan komputer, kemudian manfaat dari suatu jaringan komputer saya cantumkan di sini, kemudian latar belakang dan sejarah dari internet sendiri, kemudian protokol jaringan itu ada beberapa yaitu TCP/IP, IPX atau SPX, kemudian NetBIOS, kemudian topologi jaringannya. Untuk di landasan teori ini memang masih belum lengkap, jadi baru ada 5 topologi bus yang topologi bus, topologi ring, kemudian topologi star, kemudian topologi daisy chain atau linear, dan topologi mesh. Masih ada beberapa topologi jaringan lain yang sebenarnya itu masih ada dan nantinya akan saya lengkapi pada saat skripsi. Kemudian ini juga ada untuk IP address, netmask, subnet mask, kemudian alamat network atau network identifier, broadcast address. Kemudian ada juga monitoring jaringan. Kenapa harus dilakukan monitoring jaringan secara berkala? Kemudian apa itu aplikasi The Dude? Karena di sini saya menggunakan mohon maaf dari pemerintah Kabupaten Magetan menggunakan aplikasi The Dude. Sebenarnya alasan menggunakan aplikasi The Dude itu karena sebagian besar router yang terpasang di jaringan pemerintah Kabupaten Magetan itu memang mereknya adalah Mikrotik. Jadi relevan ya jika menggunakan aplikasi The Dude ini untuk monitoring jaringannya. Selain itu juga mudah untuk instalasi maupun penggunaannya juga mudah. Kemudian Telegram Bot. Kenapa saya menggunakan Telegram Bot atau memilih Telegram Bot? Karena Telegram itu salah satu aplikasi pesan yang gratis. Jadi untuk API-nya sendiri juga gratis, tidak seperti WhatsApp yang dia memang berbayar, meskipun tentu saja jika Telegram untuk saat ini masih belum sepopuler WhatsApp. Kemudian untuk metodologi penelitian, untuk lokasi penelitian tentu saja akan dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan. Kemudian waktu penelitiannya itu selama 2 bulan. Di sini saya mencantumkan Januari hingga Maret 2024 karena memang untuk saat ini saya belum mengintegrasikan aplikasi The Dude sendiri dengan Telegram Bot. Kemungkinan itu akan saya lakukan di pertengahan bulan Januari, sehingga dari pertengahan bulan Januari hingga pertengahan bulan Maret baru bisa dilakukan penelitian. Untuk perangkat keras yang saya gunakan itu adalah server Mikrotik dengan aplikasi The Dude yang sudah terinstall, kemudian laptop Asus TUF Dash F15 yang saya gunakan, kemudian juga smartphone yang saya gunakan. Untuk perangkat lunaknya itu saya menggunakan sistem operasi Windows 11 yang sudah terinstall di laptop saya, kemudian aplikasi The Dude versi 6.47.10 juga sudah terinstall di laptop saya, kemudian API Bot Telegram dan juga editor text Visual Studio Code itu yang juga sudah terinstall di laptop saya.
Untuk tahapan penelitiannya sendiri ada studi literatur. Ini ada beberapa literatur yang saya gunakan mencakup itu seperti jurnal, kemudian buku, dokumen teknis maupun pengalaman dari administrator jaringan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan. Untuk analisis kebutuhannya sendiri itu ada dua, yaitu kebutuhan fungsional dan non fungsional. Kemudian untuk perancangan sistemnya, mohon maaf di sini saya memang masih belum mencantumkan seperti diagram diagram alur dan yang lain sebagainya. Nanti akan saya lengkapi pada saat skripsi. Untuk pengujian sistemnya itu nanti saya akan menguji tingkat keberhasilan dari pengiriman notifikasi melalui Telegram, dan nanti juga akan dilakukan evaluasi kecepatan pengiriman notifikasi tersebut. Untuk teknik pengumpulan data yang saya gunakan itu ada 3, yaitu observasi, pengujian sistem, dan dokumentasi. Jadi saya akan melakukan pengamatan kinerjanya. Kemudian untuk pengujian sistemnya seperti yang saya informasikan tadi di awal itu selama 2 bulan. Jadi saya tidak akan memutus koneksi perangkat jaringan secara sengaja. Jadi karena waktunya ini 2 bulan dan nanti saya bisa menunggu gangguan jaringan secara realnya. Jadi karena kadang-kadang juga dari OPD atau UPTD itu melakukan pemutusan koneksi perangkat jaringan setelah jam kerja selesai, atau juga pada saat pemadaman listrik oleh PLN itu jadi nanti terputus, bisa jadi untuk pengujian sistemnya pada saat itu. Kemudian nanti untuk dokumentasi akan saya lakukan dalam bentuk tabel dan juga grafik. Nah, untuk teknik dari analisis data yang saya pilih ini nanti menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Kemudian untuk hasilnya sendiri nanti yang saya harapkan dari hasilnya ini untuk integrasinya berhasil, dan nantinya dari hasil integrasi ini nanti mampu mengirimkan notifikasi secara real time ketika terjadi gangguan pada jaringan di jaringan pemerintah Kabupaten Magetan. Seperti itu untuk presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.